Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di hari yang baru, dalam minggu yang baru. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita hari demi hari, waktu demi waktu kita lewati bersama dengan Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan. Betul kita ikut Tuhan, betul kita ibadah kepada Tuhan, betul kita menyembah Tuhan. Tapi bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup kita. Bukan berarti kita terlepas dari setiap pergumulan. Selama kita memijakkan kaki kita di muka bumi ini, kita masih akan tetap terus didatangi oleh setiap pergumulan dan masalah. Karena itu firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan menjanjikan untuk kita tetap terus setia. Dan kita akan melihat pembelaan datangnya daripada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita tetap melihat perkara-perkara dahsyat, kita akan tetap melihat perkara-perkara ajaib akan Allah nyatakan dalam kita mengiring Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, untuk selalu mencari Tuhan terlebih dahulu, merenungkan firman Tuhan dan tetap terus mendahulukan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Dan yang kedua, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan, kita sudah diberkati melalui program ini. Sekarang bagikan setiap renungan yang ada agar kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jangan biarkan berkat Tuhan berhenti di hidup kita, tapi biarkan berkat Tuhan mengalir kemana-mana tempat Tuhan kehendaki, sehingga melalui firman Tuhan yang kita di dalamnya sudah diberkati, kita juga boleh mengalami menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain turut dikuatkan dengan apa yang kita bagikan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, karena anugerah-Mu, itu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami berdoa biar Roh Kudus turun tangan, membuat kami mengerti akan setiap firman yang kami renungkan. Pimpin kami dalam pemahaman akan Engkau lebih lagi, agar setiap hari kami semakin dibaharui, setiap hari kami semakin disempurnakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang kedua. Kalau hari Sabtu kemarin kita belajar Mazmur 90 ayat yang pertama. Hari ini kita belajar Mazmur 90 ayat yang kedua. Musa bilang begini dalam doanya, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara, ini adalah kalimat pengakuan terhadap Tuhan oleh Musa yang Musa buat dalam doa. Musa menyadari sebelum adanya segala sesuatu bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Berarti kita diingatkan hari ini, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia tetap Allah yang megang kendali. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan saya. Jadi gak peduli apapun yang hari-hari ini engkau hadapi, apapun yang hari-hari ini engkau sedang alami, Tuhan tetap pegang kendali. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam setiap waktu kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Iya kan? Tuhan ada dalam setiap kehidupan waktu. Musa bilang sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Berarti Dia Tuhan. Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Musa sadar betul bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan. Dia menciptakan segala sesuatu. Apa itu mencipta? Dari ada, dari tidak ada, menjadi ada. Iya kan? Dari tidak ada menjadi ada. Berarti Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Bahkan Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia menciptakan kita dengan dahsyat. Ciptaan yang segambar dengannya. Dan Dia pasti mengenal setiap pribadi kita, saudara. Iya kan? Dia mengenal setiap pribadi kita. Nah,
Akhirnya kita pelajari dari apa yang Musa katakan ini. Engkaulah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang pertama, Musa menyatakan bahwa hanya dia, Allah yang menciptakan, dia menguasai setiap zaman. Dari segala sesuatu, dari awal sampai akhir. Makanya Yesus bilang, dialah Alfa dan dia Omega. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Berarti dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia adalah kekal. Dia menguasai segala zaman. Kalau kita mengerti bahwa dia menguasai segala zaman, maka ini akan memampukan kita untuk menyadari bahwa hari ini, hari kemarin, hari ini, dan hari esok itu Tuhan ada di dalamnya. Dan kalau hari kemarin, hari ini, hari esok Tuhan ada di dalamnya, maka apapun yang terjadi hari ini dan akan apapun yang terjadi hari esok, aku tahu Tuhan ada dalam setiap hari-hari kehidupanku. Makanya setiap hari saya mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Memulai hari bersama dengan doa. Dan kita akan sungguh melihat bagaimana hidup kita menyadari Tuhan, di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang pertama dari ayat ini, Musa sedang mengajak setiap kita untuk mengerti bahwa hanya Allah, dialah pencipta yang kekal. Dia menguasai setiap zaman. Yang kedua, Musa sedang mengajarkan kepada setiap kita bahwa dialah Allah yang berkuasa dan menguasai segala apa yang diciptakannya. Iya kan? Dia berkuasa akan segala sesuatu dan dia menguasai akan segala keciptaan. Maksudnya apa? Dia berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Kalau dia berdaulat, Allah, dia berdaulat atas hidup saudara dan saya, apa yang engkau takuti? Apa yang kau khawatirkan? Makanya Rasul Paulus jelas katakan kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Kita percaya bahwa dia berdaulat atas hidup kita. Kita percaya bahwa dia yang menciptakan kita. Maka dia tahu juga apa yang menjadi keperluan kita. Katakan dia tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Amin saudara. Jangan khawatir dengan hal-hal yang belum engkau lihat. Jangan takut dengan hari esok. Karena Tuhan ada di dalam setiap waktu. Tuhan ada dalam setiap zaman. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya Tuhan ada. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau gak cari Tuhan? Kita mau gak dekat Tuhan? Kita mau gak menyatakan diri sama seperti Musa? Engkaulah Allah berdaulat dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, Musa sedang menyadari bahwa di luar Tuhan tidak ada yang mampu bertahan. Karena dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang berkuasa. Dialah Alfa yang memulai dan Omega yang mengakhiri. Dialah Allah yang memiliki kuasa, dia Allah yang memiliki kedaulatan dengan apa yang dia ciptakan, termasuk saudara dan saya. Dan yang ketiga, dari doa Musa ini kita belajar, kita mengingat bahwa Allah tahu, Allah mengenal segala sesuatu yang dia ciptakan, termasuk pribadi saudara dan saya. Tuhan pasti mengenal saudara dan saya. Pasti. Dia mengenal baik hati saudara dan saya. Dia tahu betul apa yang menjadi isi hati kita. Karena dia yang buat hati kita. Amin saudara. Nah, kesadaran kita akan keterlibatan Allah saudaraku yang penuh kuasa. Itu membuat kita, memampukan kita untuk tetap hidup dalam penyerahan diri total. Saya ulangi sekali lagi, pengenalan kita, kesadaran kita akan Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan, akan memampukan kita untuk membuat hidup kita berserah total. Ada banyak orang berpikir terlalu jauh sehingga akhirnya banyak khawatirnya, banyak cemasnya, banyak takutnya. Tapi kalau kita tahu Tuhanlah pencipta segala sesuatu, termasuk Tuhan yang menciptakan aku, berarti aku tahu Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanku. Berarti Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatiku hari ini. Aku penuh dengan kesedihan, aku sedang galau. Tuhan tahu. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak datang sama Tuhan, membawa apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan aku berserah. Aku percaya Tuhan Engkau menciptakan hidupku. Engkau menciptakan langit dan bumi. Engkau menciptakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah. Engkau berdaulat atas segala apa yang Kau ciptakan. Artinya kita sedang memberikan hidup kita. Tuhan ini aku jadi apa yang Kau pandang baik dalam hidupku. Karena Dia Tuhan Sang Pencipta. Karena itu pastikan pagi hari ini kita menyadari bahwa Dialah Tuhan. Tidak ada yang lain.
Sembah Dia, Allah kita. Dari mula Alfa dan Omega. Dan pernyataan ini hanya dilakukan dan dikatakan oleh Yesus. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dialah Allah yang kita sembah. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Engkau membuat kami mengerti, menyadari kami bahwa Engkaulah Allah pencipta. Engkaulah yang memulai segala sesuatu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah, Engkaulah yang kami sembah. Ampuni kami kalau kami hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, sehingga akhirnya kami panik sendiri, kami stres sendiri. Hari ini kami diingatkan, Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Engkau penuh dengan kedaulatan akan segala apa yang Kau ciptakan. Hamba berdoa, biarlah hari-hari ke depan kami menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang tetap bergantung kepada Tuhan. Berserah total. Karena kami tahu hidup kami Tuhan yang ciptakan. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu di mana-mana tempat mereka berada ya Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingatlah, Dia Tuhan pencipta segala sesuatu. Kalau Dia pencipta segala sesuatu, maka Dia juga yang merawat, Dia yang menjaga, Dia yang memelihara segala apa yang Dia ciptakannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.